Nah, di sini guys bisa kita lihat klasik penalti itu kembali seperti Cristiano Ronaldo, Messi. Dia melihat ke bola tanpa terlalu banyak trik-trik guys, dan dua yang dia perhatikan, akurasi sama penempatan bola. Sampai situ clear guys ya. Kita lihat. Jeber. Kaigat ulang cubu-cubu. Nah, teman-teman, kali ini kita bakal membahas penalti dari Bruno Fernandes. Tetapi sebelumnya kalian harus mengetahui bahwa secara garis besar yang bakalan aku bahas yaitu 3 penalti. Pertama, penalti klasik. Nanti ada contoh bakal aku kasih. Yang kedua guys, starter penalti yang sering dilakukan oleh Lewandowski, Balotelli. Kemudian yang ketiga yaitu jump penalti dengan cara melompat. Kalau starter penalti itu guys memperlambat ataupun larinya itu dipelankan ketika akan menyentuh dan menendang bola. Nah, tanpa berlama-lama lagi kita langsung menuju ke grafis guys. Cristiano Ronaldo menendang bola dengan dua hal. Pertama, penempatan posisi bola tersebut, dan kedua, akurasi guys. Dan kepala Cristiano Ronaldo melihat bola ini guys tanpa terlalu banyak teknik basa-basi yang dia gunakan. Kita lihat dan jeber, gol. Sampai situ jelas guys, dan sama guys seperti yang digunakan oleh Ricky Lambert. Dan di sini guys kembali posisi kepala Ricky Lambert melihat ke posisi bola, dan dua hal kembali guys perlu kalian perhatikan, akurasi sama penempatan bola. Nah, dari sini guys ketika Cristiano Ronaldo bersama Real Madrid, kita lihat klasik penalti, jeber. Kita lihat, dan di sini Ronaldo melihat ke arah bola, dan dua hal kembali yang harus kalian pahamin yaitu akurasi sama penempatan bola. Dan di sini akurasi udah dapat guys ya, akurasi kekuatannya udah dapat ke tengah sampai kiper ini kesakitan, tetapi penempatan bolanya sedikit kurang baik. Nah, terbaca. Nah, kalau kalian menonton full pertandingan ini, Caballero merasa kesakitan kakinya sebelah kiri. Sampai situ udah jelas lah ya, banget. Yang kedua guys, starter penalti. Starter penalti ini memperlambat gerak ketika akan menendang bola tersebut. Contoh pemainnya siapa? Yaitu Mario, Balotelli, dan Lewandowski. Kita lihat terlebih dahulu apa yang dilakukan Lewandowski. Nah, di sini guys Lewandowski mengambil tendangan titik putih. Kita lihat. Nah, pertama yang perlu kita perhatikan dari teknik penalti Lewandowski yaitu Lewandowski pertama gerak nih, dia bakalan melihat ke wajah kiper ataupun gestur tubuh dari kiper guys, melihat apakah pergerakan ke kiri, ke kanan, mengawasin, menonton, melihat seperti itu kurang lebih guys. Kemudian gerakan kedua, nah kemudian guys di sini Lewandowski memperlambat larinya, ataupun bahasa Indonesia apa ya, status gagap, memperlambat, kurang lebih seperti itu. Kemudian ketika dia memperlambat larinya ketika akan menendang bola guys, di sini penjaga gawang sudah terlebih dahulu gesturnya ke sebelah kiri akan menangkap bola. Nah, kita perhatikan. Dan Lewandowski menendang ke posisi sebelah kiri dari pandangannya, dan akhirnya jeber, gol. Nah, kemudian kita melihat guys dari Bruno Fernandes yaitu penalti dengan melompat. Nah, di sini guys Bruno Fernandes saat mengambil penalti menghadapi Watford. Pertama, kunci yang kita harus ketahui itu Bruno Fernandes melihat ke arah bola. Pandangannya guys melihat ke arah bola. Sampai situ udah clear ya guys ya. Kita lanjut. Nah, kemudian setelah melihat ke bola tadinya, selanjutnya Bruno Fernandes melihat ke wajah kiper. Ke gestur pergerakan kiper guys. Dan di sini lihat guys, dua kakinya udah melayang, melompat guys. Nah, di sini gestur tubuh kiper udah duluan guys bergerak ke posisi sebelah kanan. Berhasil ya teknik yang digunakan oleh Bruno Fernandes. Sebelah kanan pandangan Bruno dia gol kan. Jeber. Nah, sampai situ udah ngerti guys kan bagaimana itu jump penalti ataupun melompat penalti. Sebenarnya nggak semua penalti yang dilakukan oleh Bruno Fernandes dengan menggunakan jump penalti ataupun melompat penalti. Ada klasik banget yang digunakan oleh
Bruno Fernandes. Kita lihat guys. Nah, pada saat menghadapi Tottenham Hotspur, kipernya Hugo Lloris. Secara statistik, Hugo Lloris sempat dijulukin sebagai kiper di Premier League yang banyak banget melakukan save terhadap penalti. Nah, di sini guys, Bruno pun menganalisis menurut aku guys, apa yang sebaiknya harus dilakukan demi keamanan tim. Dia lakukan hal klasik, kembali ke penalti klasik yang dilakukan oleh Bruno Fernandes. Kita lihat. Jeber. Nah, di sini guys bisa kita lihat klasik penalti itu kembali seperti Cristiano Ronaldo, Messi. Dia melihat ke bola tanpa terlalu banyak trik-trik guys, dan dua yang dia perhatikan, akurasi sama penempatan bola. Sampai situ clear guys ya. Kita lihat. Jeber. Jadi guys, teknik penalti klasik itu memimpin ya dengan keberhasilan yang sangat tinggi. 98%, 48 penalti, 47 gol. Sedangkan Jorginho dan Bruno Fernandes berada di posisi 3 sama 5. Jorginho 95%, Bruno Fernandes 91,3%, dan pemain terbaik dunia Ronaldo, Messi 85%, 77%. Dan ini menarik guys, bahwa kesimpulannya tidak begitu banyak mempengaruhi teknik penalti dengan conversion ataupun keberhasilan itu sendiri guys. Dan di sini terbukti klasik memimpin dengan urutan pertama. Nah, mungkin sampai situ aja video guys, bahwa teknik penalti apapun itu yang digunakan tidak terlalu mempengaruhi, tergantung ke pemain itu sendiri lagi guys, apakah mentalnya kuat. Karena secara psikologis ya memang ada penelitiannya guys, ketika penalti 1 lawan 1 itu mental yang bermain. Apakah dia sanggup mengendalikan mentalnya, apakah secara psikologis sanggup dia melewati hal tersebut. Nah, sampai situ aja video. Kalau suka kan video ini, udah tahu apa yang harus kalian lakukan. See you the next video. Bye.